Jennifer Copen dan Justin Hubner. Apakah betul mereka berdua ini memiliki chemistry dan kedekatan menuju hubungan asmara yang sesungguhnya? Akankah Kamari yang belum genap 1 tahun ditinggal oleh ayahnya ini akan mendapatkan ayah sambung yang berikutnya? Ataukah ini hanyalah akal-akalan Gen Z dan konten-konten mereka? Mereka Gen Z atau Gen Z? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya yang kemarin baru genap 48 tahun ini memang harus bernavigasi untuk melihat tingkah pola para Gen Z dan yang ini settingan atau beneran? Beneran atau settingan? Tapi untuk yang satu ini sepertinya ini adalah hubungan yang paling bener di antara hubungan-hubungan yang lain-lainnya. Apalagi dengan si orang Malaysia itu siapa namanya? Ya itu deh. Tapi kayaknya yang sekarang ini adalah Aisar Khalid. Ini kayaknya adalah hubungan yang sebenar-benarnya dan saya melihat ada kemungkinan di antara mereka berdua. Bahkan bisa saja ini lebih benar dibandingkan hubungan antara Rafael Bramasta dan Fujianti Utami. Oke, hubungan antara Jennifer Copen dan Justin Hubner. Semakin hangat, semakin jadi sorotan netizen setelah Jennifer Copen kemarin terbang ke Jepang untuk menonton pertandingan timnas, dan setelah pun maksudnya timnas kalah memang digunduli 12 kali percobaan masuk dan tidak ada percobaan sama sekali. Makanya saya nggak mau bikin konten dan saya mau ngeramal. Kalau saya ngeramal nanti pasti kalian akan hujat semuanya. Ya, itu tapi tetap pada akhirnya setelah pertandingan tersebut Justin Hubner ini menemani Jennifer Copen. Bukan Belanda kan, dia Amerika ya? Belanda. Oh ya, Hubner harusnya. Iya, Hubner menemani Jennifer Copen untuk berjalan-jalan beserta dengan Kamari di sana. Menurut Mas Darko, apakah ini memang pertanda, maksudnya dari hubungan mereka yang semakin lekat dan serius? Kartunya keluar langsung kayaknya memang iya. Dan ya ini adalah satu hubungan yang ya dipertemukan oleh nasib. Karena Justin Hubner juga namanya sedang naik, Jennifer Copen juga namanya sedang naik, Kamari juga. Ada saudara saya yang sangat fans sekali sama ini anak, sampai setiap malam juga ditontonin kontennya. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah kondisi yang memang diciptakan oleh Tuhan. Kalau seandainya bola saat ini nggak terkenal sekarang, Justin Hubner mungkin ya di Indonesia dan nggak akan ketemu dengan Jennifer Copen ini tadi. Tapi memang ini menyimpan satu hal yang kalau menurut saya akan jadi ganjalan. Tapi nanti akan saya tunjukkan di akhir konten ini. Tapi riuhnya atau mungkin banyaknya dukungan dari para netizen untuk menjodohkan Jennifer Copen ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Bahkan setiap Jennifer Copen dekat dengan sosok laki-laki, netizen ini terus menjodoh-jodohkan. Tapi belum dong kalau yang ini cewek yang effort sampai datang. Nah, kalau yang lain kan katanya datang dari Malaysia, katanya datang dari mana. Kalau ini memang ceweknya mau datang ke sana. Dan ini satu effort yang tentu saja nggak murah dan juga nggak mudah dan juga pasti melelahkan dengan mengajak balita untuk pergi ke sana yang pasti kayak rombongan sirkus. Kalau menurut saya ini adalah termasuk yang beneran. Oke, lantas dengan maksudnya kita tahu kejadian memilukan yaitu suami dari Jennifer Copen yang nggak baru sih, hampir setahun berpulang dari tahun ini, tepat di tahun lalu. Iya, maksudnya tahun ini tepat satu tahun di Juli nanti. Nah, apakah sudah bisa move on sepenuhnya sosok Jennifer Copen? Tentu saja enggak, tapi ini bisa jadi adalah obat move on-nya. Ini siapa tahu adalah sebuah penawarnya nanti. Dan nggak ada yang salah dengan ini. Kalau seandainya perpisahan ini karena sebuah kondisi yang tinggal dunia, saya pikir memang secepatnya harus mencari pengganti agar nggak berlarut dengan kesedihan yang ada. Tapi apakah Justin Hubner ini bisa menggantikan sosok Papa Dali yang memang akan menggantikan? Kalau saya pikir satu kalimat yang strong ya. Kalau saya kira nggak harus menggantikan, tapi lebih kepada mengisi tempat yang kosong itu tadi. Kalau menggantikan itu kan udah terlupa untuk selama-lamanya. Ini kayak mengisi tempat yang kosong yang selama perlukan. Tapi memang ini satu hal yang kartu ini harus diwaspadai karena apapun yang terjadi ini kayak penuh kebetulan. Artinya akan ada
banyak kejadian akan menguji mereka berdua. Apakah mereka ini memang cocok ataukah ini memang hanya kebetulan belaka. Tapi tantangan terbesarnya ini kan Justin Timberlake harus jauh lebih dekat dengan Kamari. Apalagi Jennifer Copen ini sempat juga mention ya, maksudnya kalau pun dia pengen punya pasangan harus bisa untuk sangat dekat dengan anaknya. Pintar sekali. Yang artinya apa? Mereka ini kalaupun memang punya satu kedekatan, ini kedekatan yang akan terjadi selama setengah tahun ini. Nah, setelah setengah tahun, it will getting real. Akan benar-benar kejadian hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang pacaran harus sering ketemu, dekat, makan bareng, dan sebagainya. Untuk seorang atlet, latihan itu harus terpusat. Untuk seorang atlet, itu juga harus menjaga makan dan hal-hal yang lainnya. Untuk jadi seorang atlet yang juga dia mungkin merumput juga di tempat lain, maka ini bukan perkara gampang. Hubungan yang berjarak ini juga akan satu hal yang menjadi, dan ini akan menjadi hal yang akan dilihat nanti. Di belakang ini akan seperti apa. Untuk sekarang saya pikir yang indah-indah dulu lah ya. Mereka berdua cocok, dan kalaupun bersama akan banyak hal-hal yang lebih membahagiakan daripada yang duka, dan kayaknya mereka sedang menjalani penjajakan ke arah sana. Saya apakah Kamari ini akan cocok dengan sosok Justin? Kamari saya pikir kalau ibunya cocok, dia akan cocok. Cuman ya itu tadi, ada satu hal mengganjal yang nanti akan di akhir. Kalau untuk keluarga, maksudnya ya kita tahu keluarga Jennifer Copen pun bukan keluarga yang apa ya bahasanya, pasti yang open minded juga lah bahasanya mungkin begitu ya. Apalagi sempat menikah juga sebelumnya. Maksud Papa Dali kita tahu bukan orang Indonesia tulen, yang mana memang campuran juga darahnya, dan sekarang sama bule juga. Apakah memang keluarga ini mendukung saja atau mendukung baik-baik aja, nggak masalah dengan itu. Dan kalau dari keluarga saya pikir, apalagi keluarga Papa Dali ya, ini pun mendukung sebenarnya, nggak ada masalah. Masalahnya bukan di situ. Mereka berdua dan keluarga dari ayahandanya Kamari ini pasti akan mendukung kebahagiaan yang terbaik untuk Jennifer Copen. Dari kalau kita bilang lagi Jennifer Copen dan Justin Hubner ini kan ibaratnya apa ya? Justin Hubner ini juga sama-sama orang luar negeri, bule kali ya bahasanya. Kaukasian. Iya, Kaukasian, bule, or something sebutannya. Cuman yang kita tahu, apakah memang Jennifer Copen ini apa ya bahasanya? Nggak berminat dengan orang lokal, makanya mencari penggantinya bule juga. Nah, ini makanya tadi saya bilang di kartu awal ini, kejadian mereka itu mirip kalau kalian sekolah SMA, SMP, atau kuliah, terus sama orang atau sekampus. Itu kan sesuatu yang kebetulan. Bukan effort gitu. Kalian nggak usaha untuk nyari di tempat lain. Tapi ini biasanya akan memiliki ujian yang lebih berat dibandingkan kalian itu effort terus ketemu sama orang yang ternyata beda tempat kerja, beda sekolah, dan sebagainya. Ya saya pikir saat kita itu dengan orang yang kita temui setiap hari, kita sebenarnya mager. Malas gerak, nggak mau kemana-mana, akhirnya sama dia. Nah, ini kayak sesuatu yang memang dijodohin oleh netizen. Terus bukan sesuatu yang diinginkan gitu. Maka ujian-ujian berikutnya nih yang akan sulit. Tapi jika itu dilalui, kebahagiaan ini akan menang. Lantas apakah bisa Jennifer Copen, seperti nggak tahu pas sama Papa Dali pun kan konten mereka ini antara Jennifer Copen dan Papa Dali ya, kalau kita bilang almarhum ini cukup diminati banyak netizen hingga memiliki fans sendiri, apalagi begitu lahir Kamari. Nah nanti kalau misalkan mereka berdua jadi akan seperti itu juga. Oke. Saat nanti ini terjadi, dan since kartunya ini saya akan katakan ketakutan saya. Jadi saat itu terjadi, harapannya akan begitu. Dan yang akan terjadi nanti apa? Sesuatu yang selama ini mungkin belum disadari. Coba bayangkan bagaimana jika kalian dicintai oleh pasangan kalian karena wajah kalian mirip sama mantannya. Ini kan sesuatu yang dilema, ya kan? Kita mencintai dia karena dirinya, dia mencintai kita. Awalnya bisa saja itu karena wajah kita mirip sama mantannya yang udah meninggal, ninggalin dia atau apapun itu. Nah ini jadi sesuatu yang mungkin akan pasti berat kepada semua orang. Siapapun dan tidak terkecuali ya Justin Hubner dan juga Jennifer Copen ini tadi. Pun juga Kamari nanti. Dia nanti pasti akan, papanya nggak ada, ini kok ada di sini begitu. Jadi hal-hal seperti itu tentu saja butuh kedewasaan dan juga pemikiran yang lebih lanjut untuk melakukan itu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa ini harus melalui fase-fase itu tadi. Jika ternyata ini tidak disadari dan terus ini malah dijadikan alasan mereka itu bersama, pernikahan mereka nggak akan sampai 2 tahun akan berpisah. Camkan ini. Jennifer Copen dan Justin Hubner ini kan berjalan memang baru ya, baru berapa bulan ya, tahu nggak? Hampir 6 bulan, belum ada 1 tahun tapi baru ya. Dan juga hubungan mereka pada akhirnya hingga hari ini maksudnya terlihat hangat-hangat aja, nggak kayak yang sama ya mungkin dijodoh-jodohin sama Isar kayak naik turun. Nah lantas kalaupun mereka ini
mencapai ke titik di mana pernikahan, apakah Jennifer Copen ini apa ya bahasanya, akankah ada ketakutan seperti sebelumnya, or ya Ketakutan tidak datang dari Jennifer Copen, ketakutannya malah dari Justin Hubner. Ketakutan apa? Karena ketakutan saat dia dengan karirnya ini mungkin mengharuskan dia nggak selamanya akan di Bali atau di Indonesia. Kebutuhan Jennifer Copen terhadap seorang pria yang selalu ada untuk membilas lukanya, memberikan kebutuhan yang selama ini tidak dia dapatkan, yang tiba-tiba direnggut begitu saja. Ini adalah satu hal yang maka perbandingan di awal itu pasti akan muncul. Apalagi wajahnya mirip gitu loh. Ini perbandingan yang amat sangat memang semua seluruh Indonesia ini tahu dan itu yang akan terjadi. Maka hal seperti ini harus ketemu dengan keinginan untuk dicintai secara diri sendiri, keinginan untuk menerima sifat kita, dan keinginan untuk kita harus berlomba-lomba dengan orang yang udah nggak ada. Jadi hal seperti ini memang harus menjadi pembicaraan. Resiko yang memang harus dibahas dan tidak boleh kayak ya udahlah nggak apa-apa dijalanin dulu aja. Karena itu akan berakhir petaka. Bagaimana jika kalian ada di posisi Justin Hubner atau di posisi Jennifer Copen? Kalau posisi Kamari kayaknya dia akan happy-happy aja. Tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan jika kalian pun menantikan Justin Hubner kalian pun yang harusnya datang dan terus kemudian meminang kalian untuk menjadi sebuah pasangan yang akan bersama mengarungi kehidupan hingga akhir hayat, dan bertanya-tanya siapa kira-kira orang yang belum mengetahui, mungkin kalian bisa menghubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membuka kartunya dan mungkin kalian akan segera mengetahui dan mendatangi dan menjalin hubungan dan menikah dan punya anak dan hidup berbahagia dan akhirnya meninggal dunia juga. Sampai jumpa dan salam.